Kegiatan Dialog Climate Action for Net Zero Emission in Papua Provinsi yang dilakukan selama 2 hari di salah satu hotel di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura, Papua pada Kamis 31 Juli 2025 dihadiri oleh Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru. Hadir juga Hanok Puraro SSOS, anggota Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Provinsi Papua. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni tentang dialog, pembicaraan tentang perancangan draft undang-undang tentang pemerintah daerah, draft undang-undang tentang perubahan iklim, draft undang-undang tentang masyarakat hukum adat, dan draft undang-undang tentang provinsi-provinsi di kepulauan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam wawancaranya menyampaikan apresiasi dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan dampak atau efek rumah kaca emisi karbon yang perlu dipahami dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota juga mengatakan kondisi di mana total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia diseimbangkan dengan penyerapan kembali gas rumah kaca dari atmosfer. Tujuannya juga adalah untuk mencapai nol peningkatan bersih dalam jumlah gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Ini suatu tema yang sangat baik, sangat positif kaitan dengan dampak efek rumah kaca, emisi karbon di udara kita di kota ini yang perlu kita pahami untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau kita tidak menyadari dengan dampak dari emisi karbon ini berbahaya terhadap polusi udara sehingga menimbulkan peningkatan suhu permukaan udara, suhu bumi bisa naik dan juga air laut bisa naik kalau ini kita tidak kontrol dengan positif. Hanok Puraro SSOS, anggota Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Provinsi Papua, mengatakan bahwa dari hutan yang ada di Papua bisa menghasilkan devisa atau uang untuk pembangunan di tanah Papua. Dari penurunan wilayah hutan di Papua dari 41 juta hektar menjadi 33 juta hektar, Papua bisa menghasilkan 6,5 triliun dan dana ini sedang menganggur di pemerintah pusat. Dengan belum adanya tindakan konkret dari berbagai pemerintah daerah, satu-satunya yang ada di tanah Papua yang memperoleh hasil dari hutannya adalah Provinsi Papua Barat. Hari ini dari hutan yang ada di Papua itu bisa menghasilkan devisa atau uang untuk pembangunan di tanah Papua. Nah, dari 41 juta hektar kemudian turun menjadi 33 juta hektar, itu kurang lebih dapat menghasilkan dana hampir 6,5 triliun dan dana ini sedang menganggur di pemerintah pusat. Nah, belum ada sebuah tindakan konkret dari berbagai pemerintah daerah. Satu-satunya di tanah Papua yang sudah memperoleh hasil dari hutannya adalah Provinsi Papua Barat, ya, ibu kotanya. Nah, Provinsi Papua Induk belum, sehingga kami melaksanakan sebuah kegiatan ini untuk penurunan akibat dari perubahan iklim. Kami menyusun sebuah draft, sebuah langkah-langkah konkret, langkah-langkah pencegahan atau mitigasi, sehingga dari sini akan lahir sebuah proposal yang akan ditandatangani oleh pemerintah provinsi. Narasumber dari kegiatan dialog ini adalah staf ahli dari Menteri Kehutanan Bidang Karbon Perubahan Iklim, Profesor Dr. Haruni Krisnawati, 4 dosen dari Universitas Indonesia, 2 dosen dari Universitas Cendrawasih, dan juga Dr. Teras Naran, mantan Gubernur Kalimantan Utara periode 2005-2015, dan juga Dr. Barnabas Suebu, pelaku sejarah di Papua, mantan Gubernur Papua 2006-2011. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.